Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih dan solihah, bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Mari kita awali kegiatan belajar hari ini dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Solih dan solihah, perhatikan video materi yang kita pelajari hari ini hingga tuntas ya, agar kalian mendapatkan informasi dengan lengkap dan jelas. Perhatikan peristiwa berikut ini. Suatu hari, Zana dan Lala mengunjungi taman di dekat rumah Lala. Astagfirullah, maaf Zana, taman ini kotor sekali. Banyak sampah berserakan. Menurutku, taman ini tidak baik untuk tempat bermain. Pendapatmu benar, Lala. Sebaiknya taman ini harus segera dibersihkan agar menjadi tempat yang nyaman untuk bermain. Setelah melihat peristiwa itu, bagaimana reaksi Lala? Apakah terdapat masalah dalam peristiwa tadi? Apa permasalahan yang terjadi? Apakah Zana setuju dengan pendapat Lala? Apakah Zana menyampaikan nasihat untuk menyelesaikan masalah tersebut? Apa nasihat yang disampaikan Zana untuk menyelesaikan masalah? Solih dan solihah, banyak peristiwa atau permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Kita dapat memberikan tanggapan pada setiap peristiwa atau permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Tanggapan adalah reaksi atau pendapat seseorang tentang suatu hal. Tanggapan harus disampaikan dengan bahasa yang santun dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Kalimat tanggapan biasanya diawali dengan kata menurut saya, atau menurutku, atau menurut aku. Ketika memberi tanggapan terhadap suatu masalah, sebaiknya kita juga menyampaikan saran atau nasihat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika kita memberikan tanggapan dan saran terhadap suatu permasalahan, itu tandanya menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama maupun lingkungan. Coba perhatikan ungkapan yang disampaikan Lala dan Zana pada peristiwa tadi. Kalimat yang diucapkan Lala adalah kalimat tanggapan karena berisi pendapat atau reaksi Lala tentang permasalahan taman yang kotor. Sedangkan kalimat yang diucapkan Zana adalah kalimat saran karena berisi nasihat Zana untuk menyelesaikan permasalahan taman yang kotor. Kalimat tanggapan biasanya diawali dengan kata menurut saya atau menurutku. Kalimat saran biasanya diawali dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Solih dan solihah, berikut ini Bu Guru akan
memberikan cara untuk kalian memberi tanggapan atau memberi pendapat terhadap suatu peristiwa atau permasalahan. Kamu dapat memberikan pendapat tentang sifat tokohnya. Apakah sifatnya baik atau tidak? Apakah sudah melaksanakan tanggung jawabnya? Kamu juga bisa memberikan pendapat tentang suasana lingkungannya. Bagaimana kondisi atau suasana lingkungannya? Apakah lingkungannya baik atau tidak? Lalu, berikan alasannya di setiap pendapatmu. Berikut ini kita akan melihat contoh memberikan tanggapan dan saran pada suatu permasalahan. Ayo perhatikan gambar permasalahan yang ada di layar. Nino mengeluarkan banyak mainan saat bermain di rumah. Kita bisa memberikan tanggapan dari permasalahan ini dengan cara memberikan pendapat kalian tentang bagaimana sifat Nino, bagaimana suasana atau keadaan yang terjadi di lingkungan sekitar Nino. Tanggapan, menurut saya, Nino senang sekali bermain dengan mainannya. Namun, Nino membuat ruangan menjadi berantakan dengan mainannya. Ia belum bertanggung jawab merapikan mainannya. Saran, sebaiknya Nino mengeluarkan mainan sesuai kebutuhan. Ia harus bertanggung jawab merapikan kembali mainannya ke tempat semula. Contoh yang kedua, perhatikan gambar dan permasalahan yang ada di layar. Terkadang kakak dan adik bertengkar, berebut mainan. Kamu bisa memberikan tanggapanmu tentang bagaimana sifat kakak atau adik ini, atau bagaimana suasana yang terjadi pada permasalahan ini. Ya, tanggapan. Menurut saya, adik sedang fokus dengan mainannya. Kakak bisa bermain dengan mainan yang lain dulu. Kakak dan adik harus saling menyayangi. Saran, sebaiknya kakak dan adik bermain bersama dengan adil. Mereka bergantian menggunakan mainannya. Contoh yang ketiga, Alif merapikan sepatu yang diletakkan sembarangan oleh anggota keluarga. Tanggapan, menurut saya, Alif memiliki sikap yang rajin. Ia merapikan sepatu anggota keluarganya dengan senang. Saran, seharusnya anggota keluarga bertanggung jawab meletakkan sepatu yang telah digunakan ke dalam rak. Contoh yang terakhir, perhatikan gambar permasalahan yang ada di layar. Taman yang kotor, banyak sampah berserakan. Kamu dapat memberikan tanggapanmu tentang bagaimana suasana yang terjadi pada permasalahan tersebut. Apakah baik atau tidak? Tanggapan, menurut saya, taman ini kotor sekali. Banyak sampah berserakan. Taman ini tidak baik untuk tempat bermain. Saran, sebaiknya taman ini segera dibersihkan agar menjadi tempat yang nyaman untuk bermain. Kegiatan hari ini, kalian akan memberikan tanggapan dan saran terhadap permasalahan pada gambar dan pada teks cerita.
Bu Guru akan menunjukkan 5 gambar permasalahan di WA Group. Kalian pilihlah 2 gambar permasalahan yang akan kalian berikan tanggapan dan saran. Lalu sampaikan tanggapan dan saran kalian melalui voice note di WA Group. Kalau sudah, kalian bukalah buku paket Bahasa Indonesia halaman 47 dan 48. Bacalah teks cerita yang berjudul Senjata Makan Tuan. Kalau sudah membaca teks cerita tersebut, kalian berikan tanggapan dan saran kalian ya terhadap permasalahan dalam cerita tersebut melalui voice note. Lalu kirim ke WA Bu Irni atau Bu Lili, guru kalian. Jadi ada 3 voice note. 2 voice note dikirim di WA Group tentang tanggapan dan saran dari gambar permasalahan, dan 1 voice note tentang tanggapan dan saran tentang teks cerita Senjata Makan Tuan. Terima kasih Soleh dan Solihah. Kalian hebat dan istiqomah sudah menyimak video materi ini sampai selesai. Selamat berkegiatan. Sampai jumpa.